Enggak, pertanyaan saya punya ilmu forensik enggak saksi? Enggak Pak, tapi Enggak punya ya, enggak punya ya. Ya, itu hanya asumsi. Itu hanya asumsi ya. Kata yang mulia, ada apa? Ada apa? Tolong yang mulia. Ya. Kalau memang marah, ayo di mana? Sini ya kan? Itu aja kita. Ya. Kami sudah lama mengikuti bahwa Bapak adalah orang termasuk beliau yang peduli kepada masyarakat kecil, bagi-bagi sembako. Saya pun terharu. Cuma akhir-akhir ini berkurang untuk yang ke masyarakat kecil. Boleh saya jelaskan? Lebih dominan ke, mungkin tidak tersyuting Pak, mohon maaf. Boleh saya jelaskan? Ya, boleh, boleh. Ya, karena bagi saya peristiwa kemanusiaan ini lebih mahal dibanding sembako. Kalau Hadi ngenes banget ya. 2 minggu lagi mau nikah. Ucil. Jika nanti PK-nya dikabulkan dan terbebas, Kang Deddy kerja di tempat saya. Saya gaji tiap bulan biar dia menjadi pribadi yang paripurna. Yo, Mang Santai People. Bagai-bagai bersama Nyonya. Mamang si Abu absen parah ya, si Pakun lagi ya jilat-jilat tangannya. Aduh, tapi mangkok in here always in here. Jangan lupa buat yang belum subrek silakan dicengkling. Buat yang belum dapat notifikasi silakan dicengkling. Yo, yes. Sidang PK kali ini, yes. Jaksa atau JPU kesayangan para santu people yang inisial Suneo itu bertingkah lagi, berulah lagi. Bahkan sekilas tadi Mamang dengar, nanti kita play pertama aja untuk melatih emosi para santu people. Itu yang aku tangkap ya, menantang penonton untuk gelut. Kayaknya aku nggak ngerti, sumpah wadidaw sekali ya. Mungkin itu ada faktor belum makan gitu kan, atau mungkin ya karena mengingat ini tanggal tua belum gajian. Mungkin banyak faktor-faktor yang mungkin bisa Bang Reza Indragiri bisa menilai psikologinya kenapa seperti itu ya. Ngomong-ngomong soal Bang Reza, ini kita tag-nya saat Bang Reza bersaksi atau menjadi ahli di persidangan. Ini mungkin besok aja kita bedahnya, karena kalau urusan Bang Reza Indragiri harus sekali, 2 kali, 3 kali nonton baru bisa dicerna ya sama kita ya. Pertama meluncur dulu. Ini yo, Mama mau ambil dari Kompas TV karena shotnya enak banget nih yang pas part ininya ya. Gak ngerti kenapa tiba-tiba mancing-mancing ke trigger. Terus dianya yang ngomong-ngomong aja lah, tantang-nantangin gimana. Favoritnya Santu People nih, tolonglah ceki-ceki. Play. Terima kasih. Selanjutnya Franciscus Herianto Marbus. Silakan. Yuk. Ya. Tadi Franciscus, sampailah kamu ke rumah sakit. Ya, kamu ke rumah sakit. Terus mendengar itu adalah kecelakaan. Dari siapa kamu dengar? Saya tahu kabar itu dari teman saya yang juga. Siapa teman namanya? Nanti namanya, biar siapa tahu teman-teman pemohon mau manggil lagi kan? Namanya saya lupa Pak. Nggak tahu ya, lupa ya. Terus kemudian apakah kamu waktu itu memang mengecek dan kamu punya keilmuan? Tadi kamu bilang, ini saya yakin kecelakaan. Punya ilmu kamu untuk mengecek? Karena saya lihat dari lukanya Pak. Tapi kamu nggak punya ilmu forensik kan? Punya nggak? Enggak, pertanyaan saya punya ilmu forensik enggak saksi? Enggak Pak, tapi enggak punya ya, enggak punya ya. Ya, itu hanya asumsi. Itu hanya asumsi ya. Kata yang mulia, ada apa? Ada apa? Yang mulia, pertanyaan termohon. Yang mulia, pertanyaan termohon menyudutkan saksi. Itu udah provokatif. Ya, enggak, saya kan cuma bertanya, punya keahlian forensik atau enggak? Kalau enggak ya sudah yang mulia. Ada permasalahan apa? Iya, intinya saya tanya itu, tinggal dijawab kan? Cukup. Boleh. Saudara yang provokatif. Tenang. Ini termohon. Iya Pak, yang ini diajukan sebagai saksi. Baik, bukan ahli. Iya. Ya. Tanyakan. Terserah dari yang mulia, kalau seandainya tidak diperbolehkan saya akan mengganti pertanyaan. Silakan. Kan seperti itu kan? Silakan. Ya. Ganti pertanyaannya Pak. Iya, baik. Karena terima kasih. Kita ingatkan sekali lagi, ini diajukan sebagai saksi, bukan ahli. Tanya mengenai saksi mereka aja Pak. Sama novum dia. Ya. Ya. Dia penemu novumnya. Silakan Pak. Baik, terima kasih. Kemudian saat itu terjadi, ya Franciscus pun tadi menyatakan dia bahwa kalau memang waktu itu si Eki meninggal karena dia orang dibunuh atau dia apa, kamu tidak akan tinggal diam dari pembahasan, bukan? Saya dan teman-teman saya nggak diam, Pak. Ya. Nah, setelah diketahui ternyata terjadi pembunuhan dan inkrah, kamu ngapain?
ya udah mikir ini pelakunya memang sudah ditangkap gitu pada saat di tanggal 30 ke atas itu. Ya. Terus begitu aja. Kamu bilang tinggal diam. Kan Cukup yang mulia. Terima kasih. Kan sudah ditangkap. Yang mulia, tolong. Kenapa teriak-teriak ini? Ada apa? Ada apa? Mana? Kalau mau teriak di sini, Pak. Bentar. Baik. Iya. Kalau mau teriak di sini, saya dari kemarin sabar aja yang mulia. Di sini juga kami sempat diteriak-teriaki, sabar aja kita. Ya, maksudnya tolong yang mulia sebagai penengah di sini, tolong yang mulia. Ya. Kalau memang marah, ayo di mana? Sini ya kan? Itu aja kita. Ya. Jangan memancing lagi, Pak. Ya, saya jangan provokatif. Seru dipotong. Kalau memang marah, ayo di mana? Aku langsung bayangin nih. Nah, kenapa feel yang aku rasain tuh kayak ngeliat gini nih. Pernah nggak sih ngeliat selebgram yang sengaja pengen dicaci maki demi viral? Gitu. Feelnya tuh kayak gitu. Kayak apa ya, menikmati keviralan gitu. Ya walaupun terlepas sentimennya positif apa negatif, mau negatif juga gini. Sensasi bahasa sederhananya mah. Feelnya tuh kerasanya kayak gitu. Ngeliatnya kok ini kayak selebgram yang sengaja ngenyek sengaja apa biar dibully, biar viral gitu. Iya. Iya, aku sih tadi cuman gemes banget. Ini kami sudah sabar dari kemarin diteriak-teriakin. Ya maksudnya itu kan pasti ada pemicunya dong. Kalau misalnya anteng-anteng aja, kalau misalnya lurus-lurus aja ya yang lain juga bakal tenang gitu kan. Enggak, dari segitu berapa orang tuh berjejer tuh, berlima, berenam aja. Dia doang yang ngerasa itu, sepertinya yang lainnya kayak ya udah, gue nggak ngerasa diceng-cengin itu karena memang gue nggak mau bertingkah ibaratnya gitu kan. Terus tadi menurutku nggak pantas banget, mohon maaf ya, aku nggak ngerti apakah ternyata ada apa aturan-aturan yang menyatakan bahwa boleh, ternyata JPU boleh menantang penonton, ayo di mana gitu ya. Aku nggak tahu, cuma menurutku nggak pantas nih. Maksudnya apa coba nantang? Ayo di mana? Maksudnya apa? Aja yang mulia. Di sini juga kami sempat diteriak-teriaki, sabar aja kita. Ya, maksudnya tolong yang mulia sebagai penengah di sini, tolong yang mulia. Ya. Kalau memang marah, ayo di mana? Sini ya kan? Itu aja kita. Maksudnya apa? Aku ntar malam sumpah penasaran, aku mau nanya ke si Kang Ferry. Karena kemarin juga kan semalam tuh ngobrol sama Kang Ferry, ternyata Kang Ferry lah yang nyeletuk blok itu karena saking keselnya. Cuma yang disamperin sama petugas si Bunda Angkata Sakatatal, karena kalau kata Kang Ferry ya karena memang Bunda suaranya paling lantang gitu. Tapi Kang Ferry sendiri yang gedek sendiri. Iya wajar. Nah ini juga nih penasaran, nanti malam aku pengen cross check nih siapa yang dimaksud sama jaksa kalau mau marah ayo di mana. Buset. Mau disponsorin Beyond Combat gitu yang di ring, di tinju, Holy Week, tinju apa gimana? Apa biar disorot kamera banyak gitu apa gimana? Tolong lah, asa tepantes gitu, mana teh kikituan naon atuh. Terus yang aku bilang nggak pantas juga ya itu yang nanyanya tuh kayak nyocor banget. Emang kamu ahli yang kayak gitu itu? Emang kamu bisa sekolah forensik? Itu jadinya menurut aku ya emang kayak konfrontasi gitu kan. Iya, sebenarnya nih ya. Bapak beliau ini waktu di sidang PK-nya Sakatatal itu kan udah pernah ditegur sama Bu Rizka. Iya. Ini tuh saksi bukan terdakwa. Jangan diarahkan, jangan disudutkan. Biarin aja saksi bercerita gitu. Ya udah. Iya. Kenapa dia sampainya? Makanya mungkin karena itu juga pada protes, Mang. Karena kalau Bu Rizka udah pasti ditengahin gitu kan. Iya, ini kebetulan mungkin Bapak Hakim Ketuanya enjoy life gitu kan. Jadi nggak terlalu nggak terlalu galak gitu, nggak kayak Bu Rizka. Bu Rizka Hakim Ketua mah udah abis tuh, habis tuh cepak di sampingnya mungkin sampai atas. Tolonglah. Aduh. Tadi kan part France ya. Kita mundur sedikit dari yang pertama tuh kalau nggak salah Arta nih. Oke. Nih meluncur. Cus. Nih yo, ceki. Play. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kami. Terima kasih atas kehadirannya saksi-saksi Muhammad Anwar, Arta Anora Gajapang, dan Franciscus Haryanto Marbun. Ini semua teman-temannya Eki ya? Ya, benar ya? Benar. Untuk yang pertama saya tanya dulu ke Arta Anora Gajapang. Seberapa dekat saudara dengan Eki? Apakah sudah masuk kategori sahabat atau teman biasa? Teman biasa. Teman biasa ya? Tadi kan ditanyakan sama teman-teman pemohon PK, tahu gak ada permasalahan apa dia dengan orang lain atau ada geng lain atau dengan Ucil atau Rivaldi, karena sebelumnya
Liga Akbar menyatakan mereka ada masalah di persidangan sebelumnya. Tahu? Nggak tahu. Nggak tahu ya. Kemudian waktu kalian bersama-sama tadi makan obat, ya, kemudian minum, kamu kan pergi di luar nih, ya. Kamu lihat waktu itu Eki memang naik motor, bawa motor nggak dia waktu ke lokasi, ke tempat pertemuan kalian? Bawa motor. Bawa motor ya. Dia nyetir. Kamu pernah ngingatin dia nggak hati-hati di jalan, kamu mabuk atau apa, jangan pergi dulu. Pernah diingatin nggak? Pernah diingetin, jangan balap-balap. Gimana kamu ngomongnya? Jangan balap-balap. Jangan balap-balap. Ya. Sudah habis itu kamu pergi. Ya. Kamu sendiri waktu itu balap-balap juga? Enggak. Enggak ya. Biasa aja ya. Bisa aja. Ya biasa aja. Oke. Kemudian setelah itu kamu tahu nggak dia kemana sampai flyover? Tahu kamu ngikutin? Enggak. Nggak ikut ya? Nggak ikut. Nggak tahu ya? Nggak tahu. Baik. Selanjutnya ke Anwar. Anwar. Ya. Gimana? Anwar. Tadi kamu menyampaikan kalian minum sampai 4 sloki ya? Ya, kurang lebih Ya, 3 sampai 4 sloki. ya. Kamu lihat waktu itu dia keadaannya gimana? Mabuk atau gimana? Kalau saya lihat pribadi saya sih nggak terlalu mabuk, Pak. Sampai Nggak terlalu rumah mabuk. pun kan saya ke kebun kosong kan jalan kaki, Pak. Ya. Nggak naik kendaraan bermotor. Biasa aja jalan juga. Ya. Tadi kamu juga ada menyatakan bahwa saya berpikir ini Arif Eki ini karena memang dia tadi habis mabu-mabuan sama saya. Kamu nggak ada ngelarang waktu dia pulang habis mabu-mabuan itu. Kamu kan temannya. Teman apa sahabat kamu? Saya mengenal almarhum dan almarhumah itu kalau sama almarhum Eki sore itu, kalau sama almarhum malam itu, Pak. Malam Sebelumnya itu. tidak ada interaksi ketemu. Jadi sebagai manusia pun waktu itu kamu ngingatin nggak? Saya mengingatkan, Pak. Apa waktu itu kamu ucap? Nggak usah ngambil uang lagi, Pak. Kalau mengenai beli rokok atau buat beli minum es atau jajan-jajan, ada dari saya, makan pun ada. Ya. Saya sempat menawarkan almarhum ini, udah tidur aja di rumah saya, tapi jangan sampai satu kamar kan saya gitu. Iya. Habis itu kamu ngikutin dia nggak? Sampai Tidak. ke flyover. Jadi Tidak. kamu nggak tahu ada apa di flyover ya? Tidak tahu. Tidak tahu. Baik. Terima kasih. Selanjutnya Franciscus Herianto Marbun. Silakan. Nah udah terus masuk ke part Frans yang tadi gitu. Tapi aku sepertinya mau ngeabadikan mungkin sidang PK ini, terutama part ini, biar nanti mungkin nunjukin ke anak-anak kecil yang suka lewat mungkin kan nih, jangan, jadi kalau main pulang jangan lewat dari maghrib gitu, takut kayak gini gitu. Ya. Tolonglah. Iya, balik lagi memang cara nanyanya tuh yang sama yang kayak tadi aku bilang, konfrontir. Nge-push gitu ya, iya, ngecer gitu. Seakan-akan dia terdakwa dan bersalah gitu. Kenapa nggak ngingetin? Kenapa? Ya gimana ya? Maksudnya sampai apa ya? Tadi banyak juga netizen yang aku baca di komen-komen tuh kayak kepikiran nih, rekrutmennya gimana sih? Apa nggak dites dulu atau kayak gimana? Kok dari sekian banyak gini, yang ngeselin gak cuma dia, oke, menurut netizen yang ngeselin gak cuma dia, cuma yang over ya menurut teman-teman netizen yang aku baca di komen ya, di komen-komen live streaming gitu. Ya beliau ini kenapa gitu, ada apa? Iya, makanya sampai dikasih nama panggilan Suneo. Betul, ya Mang. sampai punya nama panggilan kesayangan sama teman-teman netizen gitu. Udah ditandain lah gitu. Betul, ya. Betul, sampai aku pun jadi akhirnya ke-trigger pikir, oh kok mirip-mirip sama kayak selebgram yang nyari traffic. Ya. Terserah mau sentimen yang masuk negatif atau positif gitu, yang penting gue viral gitu, poinnya tuh. Nggak ngerti itu kan. Tapi kayaknya nggak punya temen deh. Hah? Jadi kalau punya teman mah diingetin, lu jangan gitu. Apa nggak gimana? Aku nggak tahu juga. Dear, kita kasih nextnya. Just. Nio. Yes. After tadi kericuhan yang sempat terjadi, Bang Jutek ada memberikan reminder gitu, mengingatkan. Terus juga direspon juga sama Pak Su gitu kan. Nih, ceki-ceki. Play. Yang mulia, kami hanya mengingatkan bahwa ini live ditonton oleh seluruh rakyat Indonesia di Seantero Nusantara. Akan malu kita ini orang terpelajar. Ya, hendaklah kita hadirkan persidangan ini menjadi contoh untuk dilihat oleh masyarakat bahwa kita mencari kebenaran bukan pembenaran. Azas praduga tidak bersalah ini kami sedang tanamkan juga dalam ini diperbolehkan dalam undang-undang kami menempuh PK. Artinya walaupun sudah divonis dan sudah inkrah, kami melihat ada kejanggalan, itu sebabnya kami mengajukan peninjauan kembali. Tolong dihargai proses yang sedang berlangsung. Nah, jangan provokatif, kami juga sudah coba bertahan, juga kami kendalikan tim PH untuk tidak overreaktif untuk menanggapi.
mohon termohon juga mengendalikan karena ini membawa institusi kejaksaan. Ya, tolong ini diperhatikan sama-sama. Kami juga akan kendalikan karena kami juga atas nama organisasi untuk majunya karena Dewan Pimpinan Nasional kami. Jadi sama-sama kita mempertahankan institusi nasional. Karena sesuai undang-undang Dewan Pimpinan Nasional Pradi adalah setingkat menteri, sama kedudukannya dengan termohon adalah dari Kejaksaan Agung, supaya sama-sama kita menghargai institusi penegak hukum yang ada di Indonesia ini. Demikian majelis yang kami hormati. Izin yang mulia dapat kami tanggapi bahwa walaupun ada asas praduga tak bersalah, ya ini upaya hukum luar biasa. Kami pun punya kesempatan yang sama seperti sidang-sidang sebelumnya. Kami hanya menggunakan kesempatan kami. Terserah mau memohon. Nah ini sorry dipotong nih. Aku juga gemes banget ngeliatnya ya. Karena balik lagi aku pernah diajarin teknik miking gitu kan. Nah, ini bukan di Nulvista jadi nggak perlu diginiin nih. Karena bergema nih, diginiin tuh bergema. Pertama lu bukan vokalis Ungu atau Ariel Noah gitu kan yang mic-nya mahal gitu kan. Jadi bisa mereduksi gema gitu. Masalahnya nggak enak di telinga nih teknik mikingnya begitu. Mau apa daradam atau kumaha? Tolonglah. Gemes banget gitu. Mikingnya aja salah. Ini tuh kan disiarkan gitu. Orang juga pengen denger yang jelas gitu ya. Jadi di rumah kalau kita nggak lihat gambar nih, ngandelin suara doang, pasti mikirnya Villa ini lagi ngomong di kendi apa gimana? Ngegema gitu. Aing mah mundurin dikit ah. Ini upaya hukum luar biasa. Kami pun punya kesempatan yang sama seperti sidang-sidang sebelumnya. Kami hanya menggunakan kesempatan kami. Terserah mau pemohon berpendapat kami ini seperti apa, ya kami menjalankan hak kami. Selama itu tidak melanggar hak-hak yang telah ditentukan. Nah, dan kami tetap berpedoman kepada itu. Kami hanya ingin menyampaikan ini sebagai pesan kami yang mulialah sebagai pengendali di sini. Ya, seperti itu maksud kami yang mulia. Karena penonton ketika sudah tidak kondusif atau apa, dan pemohon ataupun kami yang mulia, terima kasih kami sudah diingatkan. Yang mulia lah yang menentukan. Seperti itu maksud kami yang mulia. Terima kasih. Baik, yang Dododom gitu kali ya. Maksudku gini loh. Ya oke, ada yang mulia yang buat ngingetin, tapi ya tolong kesadaran diri juga dong gitu. Masa lu mau diingetin mulu gitu kan ya? Ya. Ya mungkin ini bisa jadi pengingat buat teman-teman Satu People gitu ya. Kalau lagi makan kerang, kulit kerangnya jangan dimakan ya. Nanti ya kita nanti geser, kelolodan gitu ya. Kita geser nanti suaranya kayak di kendi. Nanti kita geser ke next moment yang meluncur. Ini kita gitu ya. Ini kita next momentnya. Anjir keren banget, aku sampai Japri tadi Frans. Anjir Frans lu keren banget. Sumpah. Ini ada momen Frans yang menyala, menurutku keren banget. Dari Nusantara TV, Ceki. Play. Ya. Oke. Masih ada yang ingin kamu sampaikan, Franciscus? Izin yang mulia, kami sebagai teman-temannya, kalau emang yang mulia berkenan, kami ingin meminta maaf secara langsung. Mungkin pada tahun itu kalau kami semua hadir, keputusannya nggak bakal kayak gini, Pak. Ya. Coba, bentar. Boleh. Silakan di sini aja, yang pemohonnya nyamperin. Ya, silakan. Kami izinkan 5 menit ya. Silakan berdiri, Pak. Ya, baik. Udah lama nggak ketemu ya? Kapan terakhir ketemu? Oh ya, silakan. Gocekan. Silakan. Digocek tadi dan mereka jawab nggak pernah ketemu. Oh iya oke. Uji itu. Dan ini terima kasih juga Bapak Ketua Majelis Hakim dan ya Majelis Hakim lah pokoknya semuanya yang memberikan kesempatan ini gitu untuk mereka meminta maaf. Karena balik lagi di 2016 mereka tidak bisa hadir ya, balik lagi karena nggak di-invite gitu kan. Ini teman saya Pak, interupsi yang mulia. Dan ini saya sekalian mau meminta maaf kepada semua orang tua pemohon pribadi dan teman-teman saya. Mungkin saya juga mewakili almarhum Eki dan almarhum Hafina meminta maaf kalau memang kejadian kita menjadikan saksi pada tahun 2016 mungkin nggak seperti ini Pak yang mulia. Saya mau meminta maaf kepada kedua orang tua pemohon. Ya, cukup ya. Baik, pemeriksaan perkara keterangan saksi saudara sudah selesai. Bisa kembali ke belakang atau pulang bisa. Terima kasih atas keterangannya. Diizinkan. Silakan Pak. Tapi di luar karena balik lagi orang tuanya kan di barisan penonton gitu.
Nah ini momen apa ya namanya? Tuh Salim sama itu tuh bangga banget sama Franz. Dan memang balik lagi nih, kalau di 3 orang ini gak ada Franz, abis kegocek tuh. Gila, Franz jago banget ngejawabnya. Jago banget, nggak tembus gocekannya ke dia, gocekan dari pihak Jepu. Oke, kasih Mas. Emang sih nggak bohong sih dari kesiapan mentalnya sih. Iya. Udah si Franz udah ready banget sumpah. Oh iya, yang 3 orang ini jangan dulu pulang ya. Masih ada yang mau ditandatangani. Nanti akan dipanggil kembali, ya. Yang mau ditandatangani nanti akan dipanggil kembali. Buat ya. tanda tangan novum ya. Masih ada saksi? Justru berapa orang lagi? Si Arta yang balelol sini. Masih 2 saksi lagi. Sekarang kita akan panggil saksi ahli yang mulia. Bapak Reza Indragiri Amin. Justru apa ya? Arta yang balelol. Anwar yang aku pikir bakal balelol ternyata lancar-lancar jaya dan konsisten, nggak tembus juga dia digocek walaupun ada beberapa yang hampir ya. Yang paling solid sih Franz solid banget nggak tembus gocekannya. Dan dia bisa mengcounter dengan ini loh. Tata bahasanya tuh lebih enak gitu. Jadi nggak tembus gocekannya gitu. Terus ada beberapa fakta baru, fakta baru yang wadidaw sekali dari 3 orang teman almarhum ini ya. Di antaranya ini meluncur. Ninyo. Yes. Ini momen saat Arta ditanya mengenai, mohon maaf gitu kan, pada saat 2016 penggunaan atau pengkonsumsian obat itu berapa butir gitu, obat apa tadi kalau nggak salah jenis Zenit gitu kan. Arta di sini nginfoin bahwa dia menggunakan itu 2 butir. Tanyalah lalu Eki, ternyata sampai 10. Astaga. Ceki. Play. Jadi mengatakan bahwa saudara itu mengkonsumsi obat dan minum juga ya. Yang ditanyakan saat itu berapa dosis yang Anda minum atau Eki kan berbadakan berapa dosis? Kalau saya dosis cuma 2 dikasih. 2 dikasih. Ya. Kalau Eki yang Anda tahu? Kalau si Eki mungkin 10 sih. Ya. 10 lebih lah. Jenis obatnya apa? Zenit. Apa? Zenit ya. Narkopen Zenit. Ya. Saudara tahu itu apa obat Zenit dan narkopen itu? Taunya ya obat-obatan aja obat-obatan gitu. saja ya. Efeknya kan tadi saudara saksi mengatakan mengkonsumsi obat itu kan. Efeknya yang saudara saksikan 2 minum ya, 2 minum atau makan ya. Apa yang dirasakan efeknya? Yang 2 biji. Iya. Ngantuk berat, terus agak melayang begitu. Melayang gitu ya. Terus udah sih begitu aja. Itu 2 ya? Iya. Itu cuma 2. 2. Eki 10. Iya, bisa 10 ya. Baik. Minuman yang saudara minum itu apa jenisnya? Jenisnya Eslen. Vodka Eslen. Berapa botol atau berapa takaran yang Anda minum itu? Kalau saya minum 1 loki. 1 loki ya. 1 sloki. Seloki. Eki berapa? Kalau Eki Ibu, ya. Saya menjawab. Boleh. Kalau untuk Arta kan baru dibuka itu 1 sloki, ya. Dia langsung dijemput sama mantan pacarnya itu. Ya. Nah, kalau kita itu kurang lebih 3 atau 4 slokian Bu. Iya, cukup sudah. Ya. Oke. Menurut keterangan Arta di persidangan yang disampaikan di bawah sumpah, barusan kita dengar juga kan Arta ngasih tahu bahwa almarhum pada saat itu kondisinya sudah nelen 10 ya berarti kan? Ya. Dan sudah ditambahkan juga sama Anwar sudah nenggak 3-4 sloki Eslen vodka yang ada tanduknya gitu yang biru. Dimana itu kalau nggak salah 40%-an kan ya. Oke, 1 sloki mungkin buat ngangetin, 2, 3, 4 buat goyang-goyangin dikit kali ya. Nah cuma yang jadi concernku adalah si 10 butirnya itu, dimana di sini Arta nginfoin 2 yang dia konsumsi itu efek yang dia rasakan adalah
seperti mengantuk dan seperti melayang gitu kan. Jadi wah itu sih berpotensi banget untuk misalkan karena hilangnya fokus atau kayak gimana berpotensi banget buat berkendara jadi nggak benar sehingga terjadilah laka atau kayak gimana. Itu mungkin satu people yang lebih mengerti bisa menjelaskan gitu. Berarti bener ya Mang kata Franz kemarin di podcast itu kan, sepecandu itu Eki. Iya. Kata sepecandu itunya langsung diamini oleh Arta. Iya. Di persidangan di bawah sumpah dengan mention sehari itu tuh sudah mengkonsumsi 10. Iya. Kalau kata Frans kan diajak ngobrol jadi nggak nyambung, ngangong gitu, jadi masuk akal gitu kan. Kita kasih next ya. Ninyo. Yes. Ini juga momen awal persidangan tadi ya, Bapak Aing yang menjadi saksi testimoni apa gitu istilahnya Mah ya. Ini Mama mau ambil part moment saat membahas mystic crime investigation, bukan scientific ya, mystic. Ceki wow. Play. Itu menyatakan ada peristiwa kesurupan, mungkin bisa dijelaskan siapa yang kesurupan, karena saya lihat di podcast saksi juga bertemu dengan 2 orang yang menceritakan tentang peristiwa tersebut dan apa kaitannya dengan perkara ini. Iya, ya kesurupan tuh Linda, dan saya tuh orang yang sampai hari ini nggak percaya tuh kesurupan. Orang kesurupan tuh ada problem psikologi, dan Linda itu ada problem psikologi. Problemnya adalah sejak kecil ditinggalkan oleh bapak. Karena sejak kecil ditinggalkan oleh bapaknya, maka ada rasa sakit dalam jiwanya karena dianggap bapaknya tidak bertanggung jawab pada dirinya. Dan orang yang seperti itu biasanya sangat cepat untuk berhalusinasi. Oke, langsung aja saksi. Apa yang diceritakan Linda pada waktu itu? Ya Linda kalau dicerita di podcast saya, ya nggak bisa menceritakan kata dia, kan masa orang kesurupan bisa menceritakan lagi apa yang diucapkan. Terus ada yang lain nggak yang melihat orang si Linda kesurupan? Ya Linda itu kesurupan direkam oleh kakaknya Vina. Oke, Linda kesurupan direkam oleh kakaknya Vina. Kemudian selanjutnya? Ya walaupun dari sisi logika nggak masuk akal. Kenapa? Karena jarak dari rumah kakaknya Vina ke Linda 20 menit. Masa yang kesurupan nunggu dulu direkam? Rekaman itu kemudian dikemanakan sama kakaknya diserahin ke Marliana ya namanya? Diserahin ke Ibtu Rudiana. Oh, rekaman Linda tersebut diserahkan ke Ibtu Rudiana. Nah, setelah berdasarkan keterangan mereka, siapa nama kakaknya Vina tuh? Saya nggak tahu namanya. Saya tahu kakaknya Vina aja. Oh, kakaknya. Setelah diserahkan ke Rudiana, diapakan itu rekaman itu? Ya mungkin menjadi salah satu bahan kecurigaan. Artinya setelah Rudiana menerima rekaman, turun melakukan penyelidikan. Iya. Berdasarkan keterangan mereka. Cukup yang mulia. Cukup ya. Tuh, sakit berobat harusnya bukan direkam, tolonglah. Tapi itu yang paling jos banget sih, yang nggak masuk logika Kang Dedi tadi disampaikan ya. Ya masa kesurupan nunggu dulu datang buat direkam gitu kan. Bisa masih nunggu, belum ada gitu. Kayak gimana gitu. Terus yang paling wadidaw tuh yang Mel itu udah aku paling puncaknya komedi itu ya kayak mention jejak backpacker, mention Mel. Yang sampai aku mikir anjir di alam sana tuh terupdate kali ya kondisi sekarang tuh ya, tolonglah. Tapi itulah ya udahlah, pusing lah. Yang jelas tadi Kang Dedi bilang itu sakit psikologisnya, kejiwaan yang itu harusnya berobat, bukan direkam. Ini yang rekam juga dikasihin lagi, yang dikasih juga ini lagi jadi ditonjok lagi kan jadi gak ada yang bisa dimintain pertanggungjawaban. Tolonglah. Tapi part dari momen Kang Dedi bersaksi ini yang aku tunggu-tunggu justru adalah part momen ketika pihak JPU bertanya, ya nggak, meluncur. Just. Ninyo. Yes. Sebenarnya part ini lumayan panjang, cuman memang persingkat aja karena nggak tahu ya apakah kalau istilah bahasa Sunda mah elesima gitu, kalah karisma, kalah aura, nggak ngerti. Jadi si Bapak Jaksa Sunarno itu yang biasanya kemarin kan style dia tuh kan kalem set gocek, gocek. Ini yang aku sempet bingung tadi waktu nonton, ini arahnya mau kemana nih gitu kan ya, sampai kamu juga bilang gitu kan, dari tadi kok bridgingan doang nih, punchline-nya kemana nih, nggak nemu gitu. Dan memang kan, sampai habis pun nggak nemu punchline-nya. Mungkin dia kayak kebingungan atau kayak gimana gitu, berhadapan dengan Kang Dedi. Ini ada momen yang ceki play. Kami sudah lama mengikuti bahwa Bapak adalah orang termasuk beliau yang peduli kepada
masyarakat kecil, bagi-bagi sembako, saya pun terharu. Alhamdulillah. Cuma memang akhir-akhir ini kurang, tetapi lebih ke masalah yang ini. Tapi nggak apa-apa. Kemudian, iya, nggak usah ketawa. Maksud saya kalau kita ini memang seperti itu. Kami termasuk yang sangat senang karena memang keliling. Cuma akhir-akhir ini berkurang untuk yang ke masyarakat kecil. Boleh saya jelaskan? Lebih dominan ke, mungkin tidak tersyuting Pak. Mohon maaf. Boleh saya jelaskan? Ya, boleh. Ya, karena bagi saya peristiwa kemanusiaan ini lebih mahal dibanding sembako. Kami sependapat dan kami bukan menolak mengenai hal itu. Tenang aja Pak. Baik. Aduh, aku nggak ngerti bridgingan tadi juga. Ini maksudnya mau ngegiring kemana ya? Dia bilang iya dulu kami ngikutin suka bagi-bagi sembako rakyat kecil gitu kan. Pertama Kang Deddy jarang bagi-bagi, biasanya baginya nggak sembako, kadang suka ngasih duit gitu kan. Terus kadang suka membantu menyelesaikan masalah rakyat kecil. Itu aja aku bingung. Lalu sebenarnya ngikutin apa enggak gitu kan? Oke. Terus kedua, akhir-akhir ini jarang lihat bagi-bagi sembako, malah fokus ke sini ya mungkin. Mau ngegiring kemana terus di counter sama Kang Deddy kayak gitu kan jadinya bingung. Kayaknya aku tahu deh mang arahnya kemana. Jadi kayak ini loh, jadi seakan-akan gara-gara Kang Deddy ngurusin masalah ini nih, jadi nggak ada tuh bantuan lagi ke yang lain gitu. Ini mungkin ya itu pemikirannya aja. Iya, masuk. Karena kayak nada ngomongnya tuh apa sih gitu, kenapa bahas-bahas itu, emang apa hubungannya sama kasus ini gitu loh. Tapi kalau enggak tadi Kang Deddy sebelum menjawab ngodein tim Pradi, diam, gak usah keberatan. Gua skak abis nih begitu dor, karena kemanusiaan ini lebih mahal dari sembako ya. Iya, maksudnya kan apa ya? Kan di luar sana gitu memang sebagian besar butuh sembako, tapi kan ada juga yang memang butuhnya itu bukan sembako loh gitu. Keywordnya itu skala prioritas gitu lah ya. Santai people yang pengen nonton full silakan muncul ke Nusantara TV part Kang Deddy yang ditanya oleh JPU. Di situ banyak yang gitu, ya. Lanjut dikit kali ya. Lanjut. Izin yang mulia, kalau saya hanya untuk dicatat ya, karena pertanyaan dulu Pak, ada pertanyaan enggak pada saksi? Enggak, ini hanya untuk dicatat kembali penegasan sebagaimana tadi pertanyaan dari teman-teman pemohon dan termohon bahwa ini disepakati sifatnya hanya testimoni auditu. Kemudian terkait asumsi saksi sah-sah saja karena itu untuk kepentingannya silakan. Namun sudah terbantahkan dengan fakta hukum ya sesuai dengan perkara akuo dan itu pembuktiannya sudah berdasar dengan KUHP 184. Itu aja yang kami minta catat. Terima kasih. Cukup. Baik. Ada lagi? Kang Deddy senyum-senyum ya. Tolong ya untuk Akuo sponsorin nih ya, yang nyarin dari kemarin di mention terus nih ya. Akuo tolong lah ya. Sampai majelis hakim aja bingung kan. Nanya dulu langsung ke kesimpulan gitu. Tidak berani ya sama Kang Deddy. Tolong lah. Mohon dicatat yang mulia. Mohon dicatat Akuo. Biar aku mah ya. Mungkin pikir 2 kali juga kalau mau nyecer, mau ngegas. Tolonglah ya. Next momennya terharu meluncur. Just. Ninyo. Yes. Setelah emosi saatnya kita tersentuh. Ceki. Play. Kan? Nggak ada tanggapan ya. Cuma ucapan terima kasih. Boleh Pak. Silakan Pak. Diizinkan. Salaman boleh Pak. Silakan. Satu-satu ya. Kalau Hadi ngenes banget ya. 2 minggu lagi mau nikah. Ucil. Bagi yang udah salaman, silakan kembali ke tempatnya untuk memberikan kesempatan pada temannya yang lainnya untuk bersalaman. Cukup ya? Ya, pasti mereka juga percaya nggak percaya ya, mengingat Dwi 2016 gitu, nggak ada yang percaya sama mereka gitu kan selain keluarga dan tim kuasa hukumnya, warga, netizen dan lain-lain yang menyudutkan mereka gitu. Sekarang begitu 2024 kebalik semuanya.
tim kuasa hukum memang canggih-canggih, turun gunung semuanya, teman-teman netizen turun gunung semuanya, fokusnya ini jarang-jarang loh netizen tahan 4 bulan loh. Iya, dikawal 4 bulan loh lama netizen, banget jarang-jarang loh tahan loh. Dikawal terus juga banyak nama-nama besar yang turun gunung juga, salah satunya Kang Deddy. Makanya percaya nggak percaya seharu itu. Iya. Sampai ini mungkin ya ini juga apa namanya ucapan terima kasih mereka ya makanya sampai sebegitunya karena ya sedikit banyak ya karena bantuan Kang Deddy juga kan mereka bisa maksudnya sampai di titik ini. Betul. Yang ngebawa ke Pradi. Iya. Selain permintaan Ibu Titin, Kang Deddy juga. Gitu. Iya. Terus ini juga nih yang lebih edan yang meluncur. Just. Nih ya. Yes. Kang Deddy ceki-ceki. Play. Misalnya bila memang sudah terbukti begitu ya dan PK-nya dikabulkan, apa harapan Kang Deddy kepada 6 terpidana dan juga keluarga mungkin? Ya, mereka akan kerja di tempat saya. Nanti mereka kerja aja di tempat saya, nanti saya kasih kerjaan. Kalau mereka bebas, langsung akan saya anggap menjadi karyawan saya, pegawai saya. Jadi setelah ke-6 terpidana ini, jika nanti PK-nya dikabulkan dan terbebas, Kang Deddy kerja di tempat saya. Saya gaji tiap bulan biar dia menjadi pribadi yang paripurna. Terima kasih Kang atas diskusi. Jadi bantuannya tuh nggak cukup sampai di situ ya Mang ya. Kalaupun mereka bebas gitu, mereka maksudnya Kang Deddy, ya ayo kerja sama gua katanya. Betul. Sekalian dilindungi juga kan kalau secara tidak langsung dengan dikabulkannya PK kasus Vina ini kan mereka bebas. Mereka bebas kan secara tidak langsung membuka borok yang terjadi pada saat itu kan. Daripada kenapa kerja tempat saya sekalian saya lindungin gitu. Sekalian dididik. Iya. Dan sepertinya akan ditawari beasiswa juga seperti Saka Tatal ya, mau nggak jadi lawyers gitu untuk membantu rakyat-rakyat kecil yang mempunyai masalah hukum gitu. Terus juga ada spill kisi-kisi sedikit dari Kang Deddy meluncur. Iya. Spill tipis-tipis ala Kang Deddy ceki-ceki. Play. Saya pikir ya mungkin sebenarnya mereka tuh udah senyum sih. Gitu. Kita ini ngobrol kan bukan hanya ketika ngobrol dinas. Coba ngobrol secara pribadi. Pak, udah deh kesimpulannya sama. Saya udah ngomong dengan beberapa orang dengan yang punya otoritas, tapi ngomongnya pribadi gitu loh. Ya sama kesimpulannya, tetapi kan kalau aparat itu kan harus bisa membedakan mana obrolan pribadi dan mana ketika bertugas secara institusi. Tapi mudah-mudahan lah obrolan pribadi-pribadi itu pada akhirnya menjadi keputusan institusi. Berarti siapa tuh ya? Siapa tuh? Petinggi-petinggi yang sempat ngobrol secara pribadi yang tadi di-mention. Penasaran aku ya. Siapa kan dia? Jadi sebenarnya mungkin ini tinggal nunggu momen, nggak ngerti pertimbangan apa gitu yang dipikirkan sampai untuk saat ini ya belum merilis hasil simpulan ya. Berarti seia sekata sama firasat dalam tanda kutip ya Bang Reza Indragiri ya yang mengatakan sepertinya sudah sampai simpulan nih tapi masih menunggu momen. Yang jadi pertanyaan momen apa yang ditunggu gitu. Oke lah, untuk sementara mungkin segini dulu ya soal Bang Reza Indragiri karena memang belum nonton dari tadi ngelirik ke TV terus ya. Mungkin kita akan bedah besok ya sekalian momen-momen yang ketinggalan gitu ya. Sambil menunggu kelanjutannya berarti ada Sabtu, Minggu, lanjut lagi nanti di hari Senin. Oh iya, ini aku sempat kepikiran nih, kan sidang tuh kayak terkesan agak molor, waktunya ngaret-ngaret gitu. Apakah disengaja oleh majelis hakim supaya mau nggak mau nanti Sudirman masuk ke wave-nya yang sekarang dengan majelis hakim yang sama kita tahu seperti apa gitu. Yang jelas Senin masih ada sidang dan Rabu udah masuk yang sidang Sudirman ya kan kalau mengingat tanggalnya ya. Sambil menunggu kelanjutannya 2 hari nanti kita bedah-bedah momen yang ketinggalan. Kita cepet. Luncur. Cheers. Yo. Seperti ada 5. Yang pertama kita buka dari Saninata. Tergajol-gajol nggak tuh? Sidangnya datar aja ya. Kayaknya besok bakal lebih seru asli. Pak Susno sabar amat sih Pak. Salut dan respect ya. Mari kita kawal sampai sukses gaskeun Kakak Saninata. Dari Elis Namati, izin yang mulia, ada apa ini yang mulia? Tuh, ada apa ini teh yang mulia? Ya Mak.
Ya Mayuria. Coba deh perhatikan ekspresi Pak Susno. Yang ku tangkap dari reaksinya, mau saya menjelaskan sampai berbusa-busa situ, ngerti nggak? Oh lah. Pertanyaannya aja gitu ya, coming soon aja, surprise lainnya itu yang aku tangkap dari reaksinya Pak Susno. Boleh. Ika_MW. Harusnya si Boro Kokok diundang ke sidang, suruh datang biar sekalian dengerin penjelasan langsung saha eta si gajol. Kalau punya pertanyaan sekalian aja nyeplos tanya Teh Ayu saha dan lain-lain, kali aja langsung dapat pencerahan ilahi katanya. Saya terus nyomang dan majikan. Wah, majikannya absen ya. Si Abu. Nextnya ada dari Adrianto Nugroho. Oke. Untuk oknum JPU yang berdebat dengan pengacara terima kasus Vina dan Eki, dia itu nggak punya rasa empati sih. Bisa aja nih Bang Jutek nih ngeledek Widi. Ciu. Aron gimana nih mau ada empatinya ya, orang JPU nggak mau tahu posisi itu. Kemanusiaan udah hilang. Oke kok kaku apalagi lihat yang barusan. David More. Memang bayangkan aku lagi sakit gigi lihat sidang di hari Jumat, dibikin emosi sama JPU, bikin rasanya ya. Sabarlah ya. Sabar. Ton jebul. Jangan lupa ditambah makan cabai ya, biar pedas. Jajang jadi pengen nyebokin. Allah pakai air kolesterol ya. Atun Beling. Mari doakan ketujuh, semoga ketujuh terpidana ya, semoga cepat kembali ke keluarga. Amin. Anda dari Rini Official. Amin. Oke, amin. Simplicity JPU ini mau makin kesini makin kesono. Semangat nyoen mang. Lasnya dari Billy Christian. Epic sih jawaban Pak Reza Indra Giri ini sebagai saksi barusan lihat sidangnya. Aku belum beres ya. Iya. Habisnya. Terima kasih kepada para Sultan Santuy yang sudah memberikan super thanks pada kita dan juga memberikan ruang kepada Santuy People yang lain untuk berkomen-komen, bertisam-tisam, bersilaturahmi dan juga menyampaikan aspirasi dari kolom komen di bawahnya. Terima kasih sudah menonton, lanjut di komen seperti biasanya dan ada apa ini yang mulia? Saya kemarin sudah bersabar yang mulia. Abunya nggak datang yang mulia, pakunya muter-muter yang mulia. Dua tapi mangkok. Ciao dulu dan ciao.